Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12B yang beranggotakan Ayu Winda, Dea Alfa Faiza, saya sendiri, dan Nurul Azizah. Kami di sini akan memaparkan materi tentang kajian tentang kompetensi konselor. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Di dalam penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal itu terbagi menjadi 2 poin, yaitu kompetensi akademik konselor dan kompetensi profesional konselor. Dan pertama-tama kita akan membahas tentang kompetensi akademik konselor terlebih dahulu. Kompetensi akademik konselor berupa pengampu pelayanan di bidang bimbingan dan konseling. Tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang konselor profesional terdiri atas kemampuan: yang pertama, mengenal secara mendalam konseli-konseli yang hendak dilayani. Kemudian yang kedua, menguasai khasanah teoretik dan prosedural dan termasuk teknologi-teknologi dalam bimbingan dan konseling. Kemudian kita beralih ke yang bagian 2, yaitu kompetensi profesional konselor. Kompetensi profesional itu terbentuk dari melalui kegiatan seperti latihan penerapan kompetensi akademik dalam bidang bimbingan dan konseling melalui sebuah program pendidikan profesi konselor yang berupa PPL atau singkatan dari program pengalaman lapangan yang sistematis dan sungguh-sungguh, yang terentang mulai dari kegiatan observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan dasar konseling, latihan terbimbing, yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur sampai dengan latihan mandiri, yang semuanya itu berada di bawah pengawasan seorang dosen pembimbing dan atau seorang konselor pamong. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam program pendidikan profesi pendidik konselor yang berupa PPL atau program pengalaman lapangan, tentunya itu bisa dijadikan sebuah ajang untuk menumbuhkan kemampuan para calon pendidik konselor yang menggunakan rentetan panjang keputusan kecil yang dibingkai melalui kearifan dalam mengkombinasikan pemanfaatan informasi balikan yang optimal yang terekam sepanjang rentang proses bimbingan dan konseling sehingga mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang lebih memandirikan. Dan mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 1910123220035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian B. Jadi dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 yang disesuaikan dengan PP 19 Tahun 2005 tentang kompetensi inti konselor. Nah, kompetensi inti konselor sendiri itu terdiri dari kepribadian pedagogik, kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Nah, pertama itu kompetensi kepribadian. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mana arti dari kompetensi kepribadian sendiri adalah kekuatan yang dimiliki seseorang konselor untuk menjadi kepribadian yang mantap, bijaksana, bisa melakukan perbuatan baik, berwibawa, dan menjadi panutan yang baik untuk peserta didik yang dibimbingnya.
Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tersebut, ada standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang mencakup aspek-aspek, yaitu sebagai berikut. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya tuh seorang konselor tuh harus menampilkan kepribadian yang beragama, konsisten beragama, toleransi beragama. Yang kedua itu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Contohnya tuh seorang konselor tuh harus mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis, menghargai dan mengembangkan potensi positif, peduli terhadap kemaslahatan konseli, toleran terhadap permasalahan konseli, lalu bersifat demokratis. Dan yang ketiga, menunjukkan integritas, stabilitas, kepribadian yang kuat. Contohnya seorang konselor itu harus menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, menampilkan emosi yang stabil, peka, bersikap empati, serta menghormati beragam dan perubahan toleransi dengan masalah konseli. Dan yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Seorang konselor tuh harus cerdas, kreatif, inovatif, produktif, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri. Kemudian penampilannya juga harus menarik dan menyenangkan, lalu dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, kemudian menurut Dimik dalam Latipun mengemukakan bahwa kesadaran konselor terhadap persoalan akan menguntungkan klien. Jadi konselor tuh harus sadar dan memiliki hal-hal berikut, yaitu pertama, spontanitas konselor dalam merespon peristiwa yang sebagaimana yang dilihat dalam hubungan konseling. Kemudian kedua, fleksibilitas konselor dalam menerapkan cara-cara menghadapi konseli. Yang ketiga, konsentrasi konselor kepada klien saat konseling. Yang keempat, keterbukaan konselor untuk mendengarkan dan menerima nilai-nilai orang lain atau konseli tanpa melakukan distorsi. Kemudian emosi yang stabil, lalu dapat dan harus berkeyakinan bahwa setiap manusia itu bisa berubah, dan tentunya tugas konselor itu membantu memenuhi proses perubahan yang terjadi supaya lebih efektif. Kemudian komitmen pada rasa kemanusiaan, yaitu dalam membantu klien mencapai keinginan, perhatiannya, dan kemauannya. Kemudian konselor itu juga harus berpengetahuan luas, bijak dalam memahami diri sendiri dan orang lain, serta kondisi dalam berbagai pengalaman. Lalu konselor harus siap untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri dan terbuka dari kritik orang lain. Konselor itu harus totalitas dalam memiliki kualitas pribadi yang baik, mentalnya yang positif. Konselor memiliki atau harus memiliki otonomi mandiri yang tidak menggantungkan pribadinya secara emosional kepada orang lain. Yang kedua, kompetensi pedagogik konselor. Kompetensi pedagogi konselor yaitu kompetensi atau kualitas pendidik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Nah, menurut Forzani, pembelajaran yang efektif adalah suatu aktivitas yang dapat dipelajari dan seseorang tidak dilahirkan secara langsung memiliki kemampuan itu. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kompetensi pedagogik bagi pendidik secara umum maupun konselor secara khusus mengandung inti bahwa itu merupakan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pengajaran atau layanan yang efektif terhadap peserta didik. Penjelasan tentang kompetensi pedagogik konselor secara rinci dijelaskan dalam Permendiknas tadi nomor 27 tahun 2008, yaitu satu, menguasai teori dan praksis pendidikan, menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam proses pembelajaran, menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan
psikologi, serta perilaku konseli, mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia dan perkembangan fisik serta psikologi individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kemudian, mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian individualitas dan kepribadian konseling terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, kemudian mengaplikasikan kaidah-kaidah keberkatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, menguasai esensi bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada suatu tujuan pendidikan umum, kejujuran, dan keagamaan, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, serta tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial konselor. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Kompetensi ini merujuk pada keterampilan seseorang dalam berinteraksi sosial. Nah, selanjutnya juga ada dikemukakan oleh Rudin Adi Abraham bahwasannya kompetensi sosial guru atau konselor memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, interaksi sosial, dan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, kompetensi sosial guru BK sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan. Selanjutnya, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berasal dari dua kata, yaitu kompetensi dan profesional. Pengertian dasar kompetensi ini adalah kemampuan atau kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Surya mengemukakan bahwa kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru yang profesional. Kompetensi profesional ini meliputi keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan terhadap bahan yang diajarkan serta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya. Kompetensi profesional ini juga merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan melestarikan nilai dan budaya nasional. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.